Halo, selamat siang murid-murid. Suaraku aman, kedengeran? Mungkin boleh sambil chat di kolom chat box. Kalau ada kendala mengenai sinyal atau misalkan suara putus-putus, video yang nge-lag, kasih tahu aja ya di kolom chat supaya kita notice. Siang Ibu Guru, siang. Hai, kedengeran katanya. Oke, aman ya? Nah, hari ini aku udah mengundang nih salah satu dokter gigi ya, ada dokter gigi Jenis namanya. Hari ini dokter gigi Jenis bakal sharing seputar kesehatan gigi ya. Ngapain sih kok kita ngomongin tentang kesehatan gigi? Guys, tahu nggak sih sebenarnya budget yang harus kita siapkan untuk kesehatan gigi keluarga itu sebenarnya nggak kecil loh. Bukan nggak kecil sih, harus direncanakan gitu ya. Karena kalau misalkan gigi itu rusak mendadak gitu ya, ada masalah gigi, kadang cost-nya itu suka mengagetkan gitu kan. Suka deg-degan gitu loh, mahal banget. Nah, maka dari itu kenapa sih kita hari ini tuh ngasih tahu dan kita mau ngajarin mata kuliah tentang kesehatan gigi. Supaya kalian itu bisa prepare, jangan sampai giginya rusak parah dulu baru ke dokter gigi, ya kan? Nah, apalagi nih, biasanya ibu-ibu itu jadi orang yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan gigi sekeluarga. Mau suami, anak pertama, anak kedua, itu pasti ibunya tuh yang ngingetin untuk kontrol, check up gigi. Dan kalau gigi anak ataupun gigi suami bermasalah, mereka larinya ke siapa coba? Ke ibunya ya, udah pasti. Makanya ibu ini tuh semi-semi jadi dokter juga gitu ya. Biasanya kalau di HP ibu-ibu tuh udah punya banyak dokter langganan, ada dokter gigi, dokter anak, dokter umum, macem-macem lah. Udah ada tuh di kontak HP ibu-ibu, ya nggak sih? Yang setuju mungkin boleh tuh chat di kolom chat box, setuju nggak nih kalau ibu-ibu ini jadi apa ya, 911-nya lah ya untuk anggota keluarga kalau ada masalah kesehatan. Mau kesehatan, sakit perut aja nyari kemana? Ke ibunya gitu kan. Apalagi urusan gigi gitu. Gigi tuh kalau lagi rusak, lagi bermasalah tuh nggak nyaman banget sehari-hari pasti jadi bad mood. Nah, hari ini makanya kita mau bahas tentang kesehatan gigi keluarga. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pencegahan juga, untuk perawatan, jangan cuma gigi rusak baru diobati. Hari ini juga ada dokter Jenis yang siap ngajarin kalian untuk mata kuliah hari ini. Boleh say hello dulu mungkin untuk dokter Halo Jenis. semuanya, Hai dok. itu ya. Hai, thank you banget ya udah mau hadir hari ini. Thank you juga Anyway, udah mungkin boleh diundang. coba di-share screen-nya juga, Dok. Oh iya, Nah, teman-teman, suara Dokter Jenny sudah cukup kedengaran belum? Kalau belum atau masih kurang kedengaran, boleh kasih tahu ya di kolom chat. mm-mm. Hari ini topiknya family dental care. Oke, terdengar jelas. Baik, kalau seperti itu. Nah, mungkin materinya ini sekitar 30-40 menit, Dok, atau lebih? Yes, 30-40 menit. 30-40 menit, kemudian kita akan diakhiri dengan question and answer. Jadi Ya, teman-teman, kalau misalkan udah punya pertanyaan nih, langsung aja chat di kolom komentar ya. Nanti akan kita tanyakan langsung ke Dokter Jenis. Atau kalau nanti ada yang mau on mic, mau on mic atau on cam, boleh banget. Nanti aku akan kasih kalian akses untuk on mic dan on cam. yes. Thank you So, banyak. tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja kali ya, Dok. Udah rame nih participants ya. Aman. Oke. Oke. Happy banget Yuk. by the way aku bisa diundang. Kayak setiap hari aku ngomong sama pasien gitu, terus sekarang bisa lebih banyak lagi audiens yang ngedengernya. Happy banget. By the way, mau cerita juga aku tuh kenal Michelle kan dari Skin Game ya. Terus dulu sebelum aku tahu Michelle tuh foundernya, aku tuh udah pakai juga loh by the way. Ini yang sebelum rebranding. Wah, gila itu produk pertamanya Skin Game banget. Iya kan, ini Promosi. produk-produk awal. Mau Sama yang promosi ya. ini aku pakai juga tiap hari Poster ya. pasti. Oh, Iya, thank you. masih pakai. Jadi aku warrior juga. Oh, thank you so much. Skincare Deh. gitu ya. Kesehatan kulit. Hari ini kan kesehatan gigi, next Kesehatan kita kesehatan kulit. kulit gitu. Oke. By the way, aku semoga nggak terlalu cepat karena ada beberapa teman-teman aku yang cerita katanya kalau aku ngomong cepet banget. Jadi kalau terlalu cepat atau gimana, let me know aja. Langsung on mic juga nggak apa-apa, dipotong nggak apa-apa. Kita di sini ambil sharing-sharing. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung di komen aman. Oke, aku langsung mulai slide ya. Yuk, kita mulai. Oke. Jadi ini sekilas tentang saya. Jadi aku lulus dari Maranatha di Bandung.
kuliahku 2014 dan lulusnya di 2020 ya. Jadi semi-semi COVID tapi waktu awal-awal pandemi gitu. Dan setelah itu aku sebenarnya dulu sih sebelum sebelum koas pun aku sempat kerja di Rata. Terus aku sempat kerja juga nama kliniknya Indo Dental Center dan sekarang aku pindah ke Tangerang di Icon Dental sama Get Dentist. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang di Tangerang nih one day mau datang ke tempat aku bisa ada di Icon dan di Get Dentist juga. Meanwhile, aku juga ngerjain oral care company namanya Nisia Smile. Nisia Smile ini aku jual produk oral care beauty, misalnya kayak pasta gigi, terus juga ada pemutih gigi gitu. Jadi pokoknya semua yang berhubungannya sama oral care karena ya aku ngerasa dengan produk itu aku bisa menjangkau lebih banyak orang lah gitu. Di Tangerangnya itu di Gading Serpong sama di BSD. Di Tangkota juga sih di Get Dentist, Tang City. Oke, nah terus ini ya yang tadi sempat disinggung juga sama Michelle. By the way, aku ini pakai dua device, jadi aku lihatnya kanan kiri nggak apa-apa ya. Nah, semuanya berawal dari keluarga ya. Perawatan gigi keluarga yang baik itu dimulainya dari kebiasaan yang diturunkan sama orang tua. Dan waktu orang tua itu tahu apa yang harus diperhatikan, jadi ngejaga kesehatan gigi keluarga jadi lebih mudah. Nah, maksudnya apa? Tiap hari itu aku berurusannya sama gigi dan mulut ya, baik sama pasien maupun di brand yang Nisia Smile tadi. Dan makin memperdalam brand ini, aku tuh jadi kayak makin tahu lah, makin sadar kalau masalah kesehatan gigi dan mulut yang aku lihat tiap hari di pasien itu semuanya berawal dari satu masalah, yaitu pengetahuan. Jadi kayak awareness lah. Nah, di mana awareness ini akan membangun kebiasaan. Kalau misalkan kita nggak pernah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, kita nggak akan tahu apa yang kita lakukan itu benar nggak nih atau salah nggak nih gitu. Jadi kita harus punya pengetahuannya dulu supaya pengetahuan inilah yang bisa kita turunin sama keluarga kita. Jadi dari kebiasaan yang dibangun ini awalnya adalah dari pengetahuan ya. Jadi aku hari ini mau sharing pengetahuan dasar lah ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah. Di rumah ya, bukan di klinik ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke dokter gigi 6 bulan sekali nih sesuai anjuran, tapi di rumahnya itu nggak dilakukan tindakan apapun ya, tetap aja jadinya tetap rusak gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut ini secara mandiri di rumah. Oke, nah ini yang aku bakalan bahas hari ini. Jadi kita kurang lebih ada 3 topik besar lah ya, yang terakhir itu penutup. Oke, nah ini yang pertama, basic dental care. Aku ngomong hal ini berulang-ulang sih sama pasien, kayak setiap hari aku ulang-ulang terus ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan di dokter gigi itu terbagi jadi 3 poin penting ya. 3 poin penting ini yang pertama itu ada infeksi. Kita harus hilangkan semua infeksi. Kemudian yang berikutnya adalah kita memperbaiki fungsi giginya. Kemudian baru estetik. Estetik ini terakhir. Kenapa terakhir? Karena kalau misalkan urutannya dibalik nih ya, estetik dulu, oke dok, aku maunya di veneer. Tapi fungsinya nggak kelihatan gitu. Fungsinya nggak diperhatikan. Jadinya malahan akan menyebabkan infeksi. Jadi urutan nomor 1, 2, 3, infeksi, fungsi, estetik ini nggak boleh dibalik. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke infeksi duluan ya. Jadi infeksi ini juga sebenarnya ada dibagi jadi 2 macam ya, di mana infeksi ini ada yang sakit, ada juga infeksi yang nggak sakit. Terus kalau misalkan yang sakit udah jelas banget ya, kita datang ke dokter gigi, aduh dok, gigi gue sakit nih, pengen dihilangin rasa sakitnya. Biasanya giginya berlubang atau misalkan giginya ada nanahnya. Tapi yang nggak kalah penting itu juga infeksi yang nggak sakit gitu ya, karena nggak ada tanda-tandanya, jadi kita nggak tahu kalau ternyata di mulut kita tuh ada infeksi. Nah, misalnya apa? Misalnya ada karang gigi, sisa akar gigi, atau lubang yang kecil yang masih belum kerasa ada saputan makanan. Nah, itu udah terjadi infeksi. Dan penyebabnya itu cuma satu ya, bakteri. Infeksi dari bakteri. Oke, nah mungkin teman-teman pernah dengar nggak kalau misalkan ada orang yang kecelakaan nih ya, jatuh dari pesawat gitu, badannya kebakar, terus udah nggak bisa diidentifikasi tubuhnya, diidentifikasinya itu dari gigi.
Gigi, kenapa gigi? Karena dia tuh nggak hancur kebakar, dan dia tuh adalah bahan yang adalah bagian terkeras di badan kita yang lebih keras daripada tulang. Yang pernah dengar mungkin boleh share nggak di komen, pernah dengar gitu. Nah, sebenarnya gigi yang rusak di mulut kita itu, kalau misalkan gigi di pesawat aja kayak gitu nggak rusak, tapi di mulut kita itu dia bisa rusak. Pasti ada penyebabnya kan. Nah, penyebabnya itu selain yang tadi aku bilang bakteri, itu adalah satu penyebab ini, asam. Nah, nanti aku cerita kenapa asam ini bisa terbentuk ya. Tapi yang merusak gigi kita itu bukan cuma bakterinya aja. Yes, betul bakteri merusak gigi, tapi bukan semerta-merta di mulut kita itu semua bakteri itu harus dihilangkan gitu ya. Karena bakteri ini juga punya perannya masing-masing. Jadi yang bikin mulut atau gigi kita itu jadi rusak bukan karena bakterinya, tapi karena asamnya tersebut. Nah, asamnya ini kenapa bisa merusak? Karena asam berikutnya bisa menyebabkan hilangnya mineral di gigi gitu. Mineral di gigi. Jadi gigi kita itu kan ada mineralnya ya. Di mineral si giginya ini yang membentuk gigi-gigi kita. Kalau misalkan ada asam terpapar di permukaan gigi kita, lama-kelamaan mineralnya itu hilang. Namanya demineralisasi ya. Jadi ini yang warnanya putih-putih. Sorry. Yang warnanya putih-putih itu adalah bagian gigi yang hilang mineralnya. Dia bukan lubang, tapi kalau misalkan dibiarkan lama-kelamaan, dia bisa jadi lubang. Tapi kalau misalkan kita bisa jaga bersih dan nggak asam mulutnya, ini bisa jadi ya udah kayak gini aja, nggak terjadi lubang gitu ya. Nah, penyebab dari asam atau kerusakan gigi ini ada beberapa macam. Ya, ini yang tadi. Jadi karies gigi itu adalah kerusakan gigi ya, karies atau gigi berlubang atau yang hitam-hitam itu namanya karies atau decay. Nah, penyebab dari karies gigi ini ada 4 macam. Di mana 4 macam ini ada gigi, ada makanan, ada bakteri, dan ada waktu. Bisa terjadi karies atau kerusakan gigi itu harus ada keempat faktor ini. Jadi harus ada empat-empatnya. Kalau misalkan salah satunya hilang, itu nggak akan terjadi kerusakan, which is bagus. Nah, jadi dari 4 hal ini yang dapat menyebabkan decay atau kerusakan itu kalau misalkan ada makanan dan ada waktu. Itu adalah 2 faktor yang bisa kita apa namanya? Yang bisa kita cegah lah ya, yang bisa kita kontrol, sorry ya, yang bisa kita kontrol. Maksudnya gimana? Jadi, caranya supaya gigi kita bisa rusak, itu ada bakteri di dalam mulut yang makan sisa makanan kita, yang nempel di dalam mulut dan nggak kebersihin. Nah, hasil dari bakteri yang makan makanan kita itu adalah asam. Nah, kalau misalkan gigi yang sehat itu terpapar sama asam, maka giginya itu akan rusak, gitu ya. Jadi, kalau misalkan bakterinya nggak makan sisa makanan kita, nggak ada sisa makanan, berarti nggak akan ada asam yang diproduksi. Jadi giginya aman. Nah, misalnya kayak gini, gigi dan ada bakteri, terus ada sisa-sisa makanan, dan ada waktu, jadinya tooth decay. Di sini yang bisa kita kontrol itu cuma makanan sama waktu. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita makan makanan yang lengket dan manis, misalkan kita makan es krim atau makan coklat atau makan permen yang orang-orang bilang nggak boleh dimakan gitu ya karena bisa merusak gigi, itu tapi waktunya nggak ada, maksudnya adalah malam-malam kita gosok gigi atau setelah makan makanan tersebut kita bersihin, maka ini nggak akan terjadi gitu ya. Jadi ini bisa dikontrol nih. Kalau misalkan malam-malam sebelum tidur ini udah nggak ada di permukaan gigi, waktunya berarti nggak ada, jadi nggak akan terjadi tooth decay gitu ya. Jadi penyebab gigi yang sakit atau berlubang itu karena 4 hal ini, dimana kalau salah satunya aja nggak ada, nggak akan terjadi. Oke. Ini tahapan kerusakan gigi, yang ini mungkin teman-teman kalau mau boleh langsung di screenshot aja, karena cukup panjang. Tapi nanti kalau misalkan ada waktu, bisa balik lagi ke slide ini, nggak masalah. Ini tahapan kerusakan gigi, di mana kita tahu ya, makin lama dibiarin, makin mahal jadinya. Balik lagi ke slide yang sebelumnya, tadi kan ada yang sakit sama yang nggak sakit ya, sekarang aku cerita yang nggak sakit ya. Kenapa bisa lebih bahaya atau sama bahayanya.
Jadi karang gigi ataupun sisa akar ataupun lubangnya kecil ini nggak sakit. Tapi bukan berarti nggak ada ciri-cirinya ya tanda-tandanya. Nah, yang paling pertama itu ada karang gigi yang nama penyakitnya adalah gingivitis atau radang gusi. Nah, sama gimana ya ceritanya? Selain secara visual itu kelihatan, tanda-tanda berikutnya itu adalah kalau sikat gigi berdarah gitu ya. Yang biasanya sikat gigi berdarah ini dianggap sama semua orang adalah hal yang wajar atau kayak lagi panas dalam karena semua orang mengalami hal yang sama. Jadi digeneralisir kalau misalkan hal tersebut itu normal. Padahal nggak seperti itu. Dimana kalau ada gusi yang berdarah itu artinya ada luka di situ ya, ada inflamasi dan ada bakteri. Penyebabnya adalah si plak dan karang gigi, ada bakteri di dalamnya. Jadinya gusinya bengkak. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarin tuh, oh iya lagi panas dalam sekarang, nggak apa-apa lah minum adem sari atau apa. Terus dibiarin. Lama-kelamaan yang tadinya tulangnya itu segini, lama-kelamaan dia jadi turun, jadi abis dimakanin sama si bakterinya. Dan namanya akar cuman segini, kalau misalkan tertanam sama tulang segini, giginya lama-kelamaan goyang gitu. Nah, itulah yang menyebabkan orang tua kalau misalkan udah berusia lanjut, itu giginya pasti goyang dan lepas karena tulangnya nggak sehat. Penyebabnya adalah karena nggak pernah bersihin karang gigi gitu. Berikutnya ini ada sisa akar, ini harus dicabut juga ya, bisa jadi penyebab nanah karena ini kan kebuka. Nah, ini kalau penampang gigi yang masih kecil lubangnya, jadi dari atas itu nggak kelihatan karena enamel itu keras, sedangkan bagian kedua dari gigi namanya dentin. Dentin ini dia lembek, jadi kalau misalkan ada bakteri yang masuk ke dentin, itu jadinya dia bikin kayak semacam gula di atasnya ini kita masuk ke tos gigi anak ya. Sepertinya dokter Jenis nge-lag nih sinyalnya. Aku coba heads up dulu ya. Mohon ditunggu. Maaf ya, ini kedengeran nggak suaraku? Oke, udah aman-aman. Sorry. It's okay. Oke, aku izin lanjut ya. Oke, mitos gigi anak. Sebenarnya ngomongin tentang gigi anak ini cukup panjang, tapi ada beberapa mitos yang mungkin menurut aku menarik yang sering saya temui juga. Ini nggak akan aku bahas semua, tapi teman-teman boleh screenshot juga ya. Gigi susu kalau berlubang cabut aja nih, nanti juga tumbuh lagi. Atau sikat gigi itu waktu mandi pagi dan sore. Terus ada gigi geraham yang paling belakang itu masih gigi susu, nanti juga tumbuh lagi. Fluoride itu anak. Oh, anak makan yang lunak-lunak aja supaya dia bisa langsung telan dan nggak bikin gigi berlubang ya. Jadi dari keenam ini menurut aku ini adalah hal-hal mitos yang menarik
Nanti aku bahas yang lebih detail tentang beberapa hal, tapi ASI juga dapat menyebabkan gigi berlubang ya, karena dia itu ada gulanya di dalam air susu ibu laktos ya. Walaupun dia bagus, tapi kalau udahnya nggak dibersihin, tetap bisa menyebabkan gigi berlubang. Terus anak itu nggak boleh makan yang lunak-lunak terus kalau udah MPASI. Kenapa? Karena tekstur itu bikin si giginya itu jadi berkembang, rahangnya jadi berkembang, dimana kalau misalkan rahangnya berkembangnya baik, jadi harusnya giginya nggak berantakan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Ini juga boleh di screenshot ya. Ini sebenarnya udah cukup banyak di internet, tapi gigi susu itu dimulainya tumbuhnya dari gigi yang bawah dulu biasanya di bulan ke-6. 6 bulan itu biasanya mulai tumbuh, gigi atas juga mulai tumbuh di bulan ke-8, baru bergerak ke belakang. Nah, total gigi anak itu ada 20 ya. Ada 20. Waktu usia anak mulai memasuki umur 6 tahun, biasanya ada 4 gigi baru yang muncul di paling belakang. Nah, inilah yang biasanya orang tua itu apa ya namanya? Orang tua itu mikirnya gigi ini adalah gigi susu. Padahal ini tuh udah gigi permanen. Gigi depan juga ini udah gigi permanen ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari radiografi lah ya, ini tuh udah nggak ada benih yang keduanya. Jadi dia tuh cuma ada satu gigi. Gigi ini merupakan gigi yang dokter gigi sering lihat rusak. Pasti rusak terus gigi yang ini pertama. Karena dianggapnya, oh yang gigi ini nggak apa-apa. Karena gigi yang ini adalah gigi susu gitu ya. Jadi nggak boleh tuh mikir kayak gitu. Nah, ini adalah kebiasaan buruk anak yang biasanya nggak kita sadari ya. Yang pertama itu ada menghisap jari, itu bisa bikin giginya jadi tonggos, terus udahnya tertidur saat menyusu dari botol, kemudian menyikat gigi sendiri, dan ngemil terlalu sering. Nah, di sini aku mau bahas dua yang lebih detail, yaitu tertidur saat menyusu dari botol. Biasanya banyak ibu-ibu yang ngasih susu buat anaknya supaya anaknya tidur. Terus seringkali lupa kalau misalkan setelah itu gulanya itu numpuk di atas permukaan bibir atas terutama ya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan eh, gigi anak itu rusak di dekat bagian gusi. Biasanya di dekat gusi itu jadi warnanya putih-putih atau kuning-kuning karena gula dari si susu itu dia berkumpul nih di atas si bibir bibir dari si anaknya. Dan dalam tadi kan udah cerita ya ada 4 faktor ya, faktor waktu dan sisa makanan. Nah, kayak nggak terjadi, waktu anaknya tidur pakai botol nggak masalah, tapi setelah itu mungkin botolnya bisa dilepas, terus kita bersihin pakai kain kasa bagian permukaan atasnya terutama. Karena kan kalau anaknya bangun lagi juga kan kita yang repot ya, jadi dibersihin pakai kain kasa, atau kalau memungkinkan dikasih dot yang terakhirnya itu air putih gitu, jadi nggak ada gula, nggak ada ngasih makanan ke bakterinya. Oke, berikutnya itu sikat gigi sendiri. Nah, ini juga agak-agak tricky ya. Kadang-kadang ibu-ibu merasa, oh dok, anak saya umur 3 tahun udah sikat gigi sendiri loh gitu. Nah, sebenarnya itu kurang disarankan sama WHO ya. Kenapa nggak disarankan? Karena di bawah umur 6 sampai 7 tahun itu anak motoriknya masih belum baik. Motorik anak itu masih buruk dan dia nggak tahu walaupun dia sikat giginya, tapi bagian mana yang dia sikat itu masih belum bisa dikontrol sama dia sendiri gitu. Jadi di bawah 6 sampai 7 tahun anak itu harus dibantu sama orang tua. Di mana dia udah menginjak usia 7 tahun, biasanya motoriknya udah bagus. Kelihatannya dari mana? Dengan dia menulis. Kalau misalkan dia udah bisa nulis sendiri rapih bagus, berarti dia udah boleh sikat gigi sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kurang dari 6 tahun, boleh dibantu supervisi orang tua ya. Supervisi itu baik disikatin, ditungguin, ditemenin, atau kalau anaknya maksa nggak mau sikat gigi sama orang tuanya, kita boleh sikat gigi dia sendiri di pagi hari, tapi malamnya harus sama orang tuanya gitu. Jadi malam-malam kita sikatin. Oke. Nah, ini juga ini udah jarang aku temuin sih, udah cukup jarang ya. Tapi orang tua zaman dulu ya, at least aku sering denger nih, ayo
nggak boleh makan ya, kalau nggak boleh makan permen ya, kalau misalkan makan permen nanti disuntik loh, atau ngomongnya tuh kayak, "Ayo kalau kamu makan ini terus nanti ke dokter gigi ya," atau kalau misalkan kamu nakal nanti kamu ke dokter gigi. Nah, hal-hal tersebut tuh secara alam bawah sadar, itu bikin anak ngerasa, "Oh, dokter gigi atau dokter itu adalah suatu hukuman buat saya yang akan menyakitkan," gitu. Jadi, sampai besar biasanya dia tuh akan jadi trauma ke dokter gigi karena ngerasa, "Oh, ke dokter gigi itu adalah sesuatu yang menyeramkan." Oke, nah ini mindset-nya bisa diubah di mana kalau misalkan anak-anak, biar dia nggak takut, bisa nih dikasih tahu sama orang tua, balik lagi ya dari kebiasaan, sikat gigi itu menyenangkan loh, bikin rutinitas sama keluarga. Atau dari kecil, itu dibawa ke dokter gigi supaya dia tuh merasa terbiasa. Kalau anaknya punya screen time, boleh, screen time, mungkin bisa dipasangin, video ini nih, jadi ada nih, ke dokter gigi itu tidak menyeramkan gitu-gitu. Jadi anak merasa, teredukasi dan dia, nggak takut buat dilakukan tindakan di dokter gigi. Ini, cara untuk anak sikat gigi, yang ini juga mungkin boleh di-screenshot aja, ini udah cukup banyak juga ada di, sosial media, tapi yang aku mau ingetin adalah ini baik untuk orang tua dan anak-anak ya, jangan pakai sikat gigi yang ultra soft ya. Kenapa jangan pakai yang ultra soft? Ya mungkin waktu itu sempat ada hits tuh yang ultra soft, lembut banget, dia nggak bikin berdarah, betul, nggak bikin berdarah, tapi dia nggak bisa membersihkan plak di permukaan gigi ya. Ini tuh yang bentuknya kayak brush untuk make up itu loh. Jadi untuk make up aja, untuk gigi khusus buat gigi, jangan yang buat make up dijadiin buat gigi ya. Ini jumlah pasta giginya untuk anak kecil nggak usah semuanya, ini sebesar, biji beras saja ya. Terus digerakkan minyaknya tuh muter-muter dan, sikat gigi itu bukan sore ya, sikat gigi itu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi bukan waktu mandi sore. Ini pemilihan sikat gigi anak juga bisa di-screenshot, tapi ini kain kasa, silikon, sama sikat gigi anak. Silikon itu intinya adalah dia untuk gusi ya, untuk gusi, dan sikat gigi ini adalah untuk gigi. Kalau misalkan belum ada gigi, ya pakainya kasa untuk digusinya. Kalau misalkan udah mulai ada gigi, bisa pakai sikat yang ada gusi-gusinya yang belum tumbuh gigi, bisa pakai kain kasa untuk dibersihin plak atau sisa makanannya. Ini aku sering banget ngeliatin, konten-kontennya beliau, Dokter Joshua, dia spesialis gigi anak di Instagram. Kalau teman-teman mau lihat bisa follow beliau, beberapa konten aku punya pun sebenarnya, ada sumber-sumber dari, Dokter Joshua ini. Oke, udah bosan belum? Masih aman, masih semangat nggak? Aman, semangat dok. Masih semangat ya? Oke, aku nggak kecepatan kan ngomongnya? Aman. Aman ya, oke. Nah, tadi kan kita yang di pertama yang basic dentistry itu kita udah ngomongin tentang infeksi ya. Nah, yang berikutnya itu aku mau ngomonginnya tentang fungsi yang biasanya ditemukannya itu di orang tua yang usia lanjut. Nah, kenapa aku ngomongin tentang gigi lansia di sini juga? Karena aku lumayan yakin kalau kita semua di sini adalah generasi sandwich ya. Dimana kita punya anak dan ada orang tua juga. Yang orang tua itu biasanya mereka nggak terlalu merhatiin kondisi kesehatan gigi mereka karena belum aware. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman bisa ngomong nih sama orang tua, "Mah, Pak, kalau misalkan udah usia lanjut pun tetap perlu gigi loh, karena gigi tuh bukan cuma buat makan aja." Gitu. Oke, aku lanjut ya. Ini adalah 3 masalah utama yang aku paling sering lihat di orang tua. Yang pertama adalah gigi yang hilang. Ini biasanya yang tadi aku cerita tentang kerusakan, tulang, giginya goyang karena nggak pernah dibersihin karang giginya. Yang berikutnya itu mulutnya kering. Nah, mulut kering ini biasanya disebabkannya karena obat-obatan atau karena usia ya. Jadi mulut kering ini bisa bikin, koloni bakteri di mulut lebih cepat gitu karena nggak ada yang ngebersihin. Yang terakhir adalah kerusakan gigi yang bukan karena karies, yang bisa bikin giginya jadi ngilu-ngilu, nanti aku cerita juga terakhir. Oke, ngomongin tentang fungsi, fungsi gigi itu bukan cuma untuk makan aja ya, di mana, fungsi gigi itu selain untuk mengunyah, dia juga berfungsi untuk menyokong satu sama lain gitu. Jadi maksudnya menyokong apa, sampai usia 80 tahun pun gigi kita tuh akan bergerak terus-menerus, ya. Jadi waktu gigi kita gerak waktu gigi kita ada yang hilang, seperti yang, di gambar yang paling kiri tuh ya, gigi bawahnya hilang, gigi atas itu bakalan turun ke bawah.
gitu. Karena dia tuh nyari lawan, nyari sokongannya. Jadi kalau misalkan gusinya harusnya segini, tapi giginya turun ke bawah terus lama-kelamaan, bagian akar gigi yang terekspos, yang harusnya ketutupan gusi, itu jadinya ngilu. Kalau kena air, kena sikat gigi, itu giginya pasti ngilu. Terus kalau misalkan gigi itu kan harusnya ada samping-sampingnya ya. Tapi kalau gigi sampingnya hilang, gigi atas sama bawah kan dia kan bertumbuhan ya. Lama-kelamaan kalau giginya hilang dia bakal mengisi ruangan yang kosong gitu. Jadinya uh, dia susah dibersihin. Terus sama yang gigi belakangnya juga kan, kalau misalkan ini giginya kan kayak gini, jadi di bagian sininya ada gap, makanannya nyangkut-nyangkut gitu. Jadi makanannya nyangkut-nyangkut, susah dibersihin, giginya maju mundur, jadinya radang gusi, tulangnya hilang, giginya harus cabut gitu. Nah, itu cerita tentang kita tidak menggantikan gigi yang hilang. Yang berikutnya, kalau misalkan gigi belakang satu udah hilang, biasanya beberapa tahun kemudian gigi geraham lainnya ikutan hilang juga. Kenapa bisa ikutan hilang juga ya? Karena yang tadi ya giginya migrasi gerak-gerak terus. Kalau misalkan gigi belakangnya udah hilang, ini kayak gambar yang di tengah-tengah ini, bentar ya. Nah ini, kalau gigi belakangnya udah hilang, tapi gigi depannya masih ada, mulailah kelihatan si rahangnya itu turun nih. Jadi kayak orang tua itu kan kelihatan kayak agak cakil ya, cameh gitu. Gitu maju rahang bawahnya itu karena si gigi belakangnya itu mencari tumpuan. Waktu makan apalagi kayak makannya bukan mengunyah lagi gerakan tapi cuma kayak gitu gerak-geraknya. Nah, lama-kelamaan apa? Gigi depannya tuh gak ada sokongan dari gigi belakang dan dia ngunyah terus lama-kelamaan dia jadi maju tonggos giginya. Jadi orang tua tuh banyak yang ngomong, oh iya dulu aku giginya nggak kayak gini dok, tapi sekarang jadinya tonggos gitu. Nah itu bukan karena kebetulan ya, tapi itu karena gaya setiap hari makan nggak pakai gigi belakang. Kalau misalkan udah kayak begitu, giginya bisa jadi hilang semua dan ini jadinya makin naik lagi, makin kelihatan tua, dan yang lebih bahayanya lagi adalah sendinya. Sendinya bunyi klek, klek, gitu. Jadi kita yang bisa bikin pusing sakit kepala. Oke, aku lanjut dulu ya. Ini sekilas tentang fungsi gigi. Jadi ini bisa dicegah dengan cara waktu giginya udah hilang pakai gigi palsu. Ya, kalau misalkan giginya udah gerak-gerak, bisa digerakin pakai behel. Ya, walaupun sebenarnya orang tua itu bakalan males kalau pakai behel lagi. Tapi sebelum giginya gerak-gerak, kita bisa gantikan gigi yang hilang. Nah, untuk teman-teman yang usia 20, 30, 40 tahunan giginya udah hilang, kadang-kadang suka mikir, ah aku kan masih muda, aku masa udah pakai gigi palsu ya gitu ya. Itu salah ya, karena gigi palsu itu tujuannya adalah untuk menggantikan gigi yang hilang. Gigi palsu itu tujuannya bukan untuk dipakai sama orang tua, bukan. Gigi palsu itu untuk menggantikan gigi yang hilang. Kalau umur 20 tahun giginya udah hilang, harus udah pakai gigi palsu ya, baik itu gigi palsu lepas pasang ataupun implan, pokoknya gigi palsu. Gitu. Nah, ini adalah lesi non karies yang tadi aku cerita. Lesi non karies ini aku sering temuin pada orang tua. Biasanya gejalanya itu adalah giginya ngilu. Ya. Gigi ngilu itu kenapa bisa terjadi? Jadi gigi di mulut kita itu terlindungi sama dua hal. Yang pertama adalah enamel, yang kedua adalah gusi ya. Dimana kalau misalkan gusi atau enamelnya hilang, itu bagian gigi yang harusnya terlindungi jadi terbuka. Nah, waktu terbuka, kena air, kena angin, kena sikat gigi, itu bakalan kerasa nggak nyaman, sakit, ngilu. Karena di dalam si bagian gigi tersebut ada persarafan gitu ya. Nah, ini penyebabnya itu ada 4 kategori. 4 kategori ini yang pertama namanya abrasi. Abrasi ini disebabkan karena sikat gigi terlalu keras. Jadi kita sikat giginya horizontal nih ya, kayak digosok-gosok depan belakang dalam dengan cara yang keras. Lama kelamaan gusinya tuh naik. Gusinya naik terus enamel atau email giginya itu hilang. Jadi ngilu. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya atrisi. Atrisi ini biasanya terjadi kalau misalkan malam-malam nih gemetukan giginya kayak biasanya suami-suami atau istri-istri yang suaminya suka tiba-tiba malam-malam bunyi gemetukan gitu. Nah, itu tuh si giginya lagi bergesekan
gitu, ngerusak satu sama lain atas bawah. Jadi supaya nggak terjadi atrisi, yang bisa dilakukan itu adalah pakai yang namanya night guard. Karena atrisi ini kemungkinan besar penyebabnya nggak bisa dihilangkan. Bruxism itu nggak bisa dihilangkan. Atau bisa juga terjadi kalau misalkan malam-malam waktu pagi-pagi itu lagi konsentrasi terus dia clenching. Clenching itu adalah kayak kita ngelihat sesuatu yang lucu kayak lucu gitu, terus kita gigit kenceng gitu. Nah itu juga bisa gesek-gesek. Biasanya orang kalau lagi kerja lagi konsentrasi suka nggak sadar suka ngegigit-gigit terus gitu. Berikutnya ada yang namanya abfraksi. Abfraksi ini biasanya karena fungsinya nggak bagus jadi ada trauma. Dan yang terakhir adalah erosi. Erosi ini disebabkannya karena kimia ya. Kimia itu maksudnya asam, paparan asam langsung. Kalau tadi kan asamnya dari bakteri ya, perlahan-lahan. Kalau erosi ini asamnya tuh lebih kayak ke konsumsi apple cider vinegar atau konsumsi lemon tuh langsung ke mulut, atau lagi berenang, dia kan berenang nafasnya pakai mulut ya. Jadi terus-menerus terpapar sama air yang kena kaporit yang asam. Jadi bisa erosi di bagian depannya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau konsumsi apple cider vinegar, itu oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu kumur-kumur air putih, pastiin nggak ada asam. Atau dicampur apple cidernya 1 sendok sama air 1 gelas. Kayak gitu, jangan langsung. Oke, ini adalah cara menyikat gigi untuk orang dewasa ya. Kalau yang tadi kan untuk anak-anak. Anak-anak sama dewasa itu cara sikat giginya beda. Gini, jadi yang pertama itu kita pilih sikat gigi. Ini cara sikat gigi anak. Sorry ya, aku ganti aja ya. Jadi ini cara sikat giginya. 45 derajat diarahkan ke daerah gusi, tapi bukan digosok-gosok gusinya ya, tapi supaya dia cuma masuk aja tuh ke daerah gusi sama giginya, supaya plaknya hilang. Terus digosok-gosok sedikit, terus nanti diturunin ke bawah disapu. Kayak gini diulang-ulang di semua bagian gigi, permukaan gigi, atas, bawah, kanan, kiri, yang bawah-bawah ke atas, yang atas dari atas ke bawah. Jadi arahnya ini dari gusi ke gigi, gusi ke gigi, gusi ke gigi. 45 derajat masuk ke dalam gusi untuk ngebersihin bagian dalamnya, untuk plak-plak deket gusi, terus naikin ke atas disapu. Pakainya yang soft ya, jangan pakai yang medium, jangan pakai yang hard. Semua bagian. Terus terakhir baru disikat lidahnya dari belakang ke depan. Oke, materinya kurang lebih sampai sini. Nah, sekarang udah tahu nih. Terus apa nih, Dok? Kita tahu yang namanya perubahan itu menyakitkan ya. Ya dari semua yang tadi aku udah cerita, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada juga yang mungkin baru tahu. Dan untuk melakukan perubahan itu sulit. Tapi sekarang kita udah tahu nih yang benar tuh sebenarnya kayak gimana dan yang harus dilakukan apa. Jadi yang berikutnya bisa kita lakukan adalah kita buat rutinitas baru yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Terus kita juga bisa ajak orang tua kita untuk melakukan hal yang serupa. Kalau misalkan orang tua kita belum punya gigi palsu, bisa dibantu dibujukin supaya bisa makan lebih nyaman, untuk pencernaan pun lebih baik. Dan untuk anak sama pasangan kita juga berikan rutinitas yang lebih baik. Kita ajakin bareng-bareng, terus juga untuk anak kita lakukan tindakan yang lebih baik ya. And the most important thing adalah datang ke dokter gigi untuk minta bantuan 6 bulan sekali gitu ya. Kalau misalkan mobil aja perlu servis ya, apalagi badan kita, mulut yang tiap hari kita pakai makan, pakai minum, pakai buat ngunyah segala macam. Jadi itu yang harus dilakukan. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau nanya langsung one on one juga bisa. Ini email aku atau ini WhatsApp aku langsung juga nggak masalah, atau mau DM di IG juga boleh. Terima kasih. Baik, thank you so much dokter untuk ilmu-ilmunya. Pastinya berguna banget ya buat teman-teman semua, buat murid-murid yang udah punya anak atau lagi mau punya anak. Tadi juga Yes. pertanyaan dari ibu hamil. Nah, mungkin sekarang kan Q&A nih. Teman-teman kalau ada yang mau Q&A on mic dan on cam atau on mic aja juga nggak apa-apa, boleh raise hand ya. Nanti akan aku unmute. Adakah yang mau bertanya? Boleh raise hand. Oh, langsung ada nih. Kak Afia ya. Kak Afia, silakan. Oke, halo Kak. Sebelumnya terima kasih banyak buat
Bu Dokter dan juga Kak Michelle yang udah ngadain acara ini. Thank you banget. Sebelumnya perkenalkan aku Afia, umur 26 tahun, baru aja 26 tahun dan aku di sini belum menikah gitu. Tapi aku senang banget gitu ada sekolah ibu ini sih, biar aku tahu tentang berkeluarga nanti gitu. Nah, aku kan ada masalah sama gigi ya, dan aku sadar bahwa keluarga aku itu nggak terlalu eh, nggak terlalu melek sama persoalan gigi ini gitu. Jadi yang kena imbasnya adalah aku ketika dewasa gitu. Jadi benar-benar jelek banget. Nah, ada orang yang bilang katanya istilah kalau misalkan mungkin kamu Kak Afia, sorry, suaranya terputus. Halo, Kak. apa namanya? Kalau misalkan ada gigi susu yang belum diambil, itu resikonya akan seperti apa kayak gitu. Karena aku ada gigi susu yang belum diambil dan bahkan ada yang udah ketanam gitu. Jadi dia posisinya udah bukan berdiri lagi tapi tiduran di bawah di gusi. Nah, itu tuh bakalan apa sih gitu. Kalau apa namanya? Reaksinya kalau misalkan nggak diambil kayak gitu. Gitu sih. Makasih. Oke. Tadi katanya Avia baru 26 tahun ya. Apakah baru ulang tahun? Kalau iya, happy birthday. Jadi pertanyaannya bagus ya. Kondisi di mana gigi susu itu masih ada di dalam mulut sampai usia dewasa, itu namanya persistensi. Ya, jadi ya seperti namanya persis, dia tetap ada di dalam mulut walaupun seharusnya udah tanggal. Nah, sebelum dilakukan tindakan apapun, yang perlu diperhatikan adalah harus foto ronsen dulu. Kenapa harus foto ronsen? Jadi yang harus dilihat adalah benih giginya. Kalau misalkan ternyata nggak ada benih giginya, emang ada satu keadaan anomali atau yang jarang terjadi, di mana memang ada orang yang nggak punya benih gigi tetap, gitu ya. Jadi yang harus dilihat apakah ada gigi tetapnya atau enggak. Kalau misalkan ternyata ada gigi tetapnya dan ada gigi susunya, berarti gigi susunya harus diambil. Kenapa? Karena yang pertama, dia ngeganggu penampilan. Yang kedua, biasanya secara fungsi pun jadinya nggak baik. Dan yang ketiga, itu bisa jadi infeksi. Infeksinya dalam arti, pasti kan makanannya nyangkut-nyangkut di daerah situ kan. Ada harusnya gigi seperti ini, tapi di sini ada satu nongol gitu. Pasti di situ nyangkut-nyangkut makanan terus, susah dibersihin. Nah, bisa jadi infeksi gitu. Jadi yang harus pertama kali dilakukan adalah dicek dulu apakah benih giginya ada atau enggak. Yang kemudian yang dilakukan adalah diambil kalau misalkan memang ternyata benih gigi tetapnya nggak udah ada atau giginya udah ada. Kalau numpuk apalagi itu udah harus diambil sih. Gitu. Semoga menjawab. Dari Kak Afia, ada follow up questions? Kalau mau nanya lagi boleh. Ada yang belum jelas? Oke, kayaknya udah aman. Gimana? Ada tuh katanya di chat tuh. Ada. Ada. Oke, oke. Gimana gimana? Bisa langsung on mic, Kak? Oke, oke, terima kasih ya Bu. Iya terima kasih ya Kakak Dokter. Sama-sama nggak apa-apa ibu juga ibu kok. Eh, itu sama tadi pertanyaan aku yang pertama yang ada nggak sih? Ada beneran ada atau enggak? Ada istilah yang kayak kalsium kita keserap sama ibu ketika lagi hamil. Itu. Oh, oke. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang lumayan banyak orang tanya sih, dimana kalau misalkan ibu hamil itu biasanya giginya jadi rusak setelahnya gitu ya. Sebenarnya secara medis di jurnal itu belum ada yang menunjukkan korelasi antara bayi menyerap kalsium ibu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi yang mungkin kejadian itu adalah waktu kita hamil, hormon di dalam tubuh itu kan ada perubahan. Nah, perubahan tersebut bikin ada satu penyakit yang biasanya ibu hamil punya itu namanya epulis gravidarum atau secara nggak langsung adalah gusi bengkak. Jadi biasanya kalau misalkan lagi hamil, gusinya itu lebih sensitif dibandingin waktu lagi nggak hamil. Itu pertama. Yang kedua, perubahan hormon segala macam ini bikin
atau misalkan ibu-ibu yang muntah ya, yang lagi hamil sering muntah, itu kan asam ya. Balik lagi ke tadi, gigi kita itu rusak kalau misalkan ada asam. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan ibunya sering mual, sering muntah, asam dari si lambung itu naik ke mulut dan dapat merusak gigi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngomong secara langsung ada hubungan antara gigi anak itu, sorry, kalau misalkan ibu hamil itu diserap kalsium sama anaknya, itu enggak sih kalau misalkan secara medis ya gitu. Oke, sudah menjawab, Kak? Sudah, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya juga. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh raise hand ya. Kalau belum ada yang raise hand, aku akan bacain pertanyaan di kolom komentar. Oke, aku mungkin lanjut ke pertanyaan di kolom komentar dulu ya. Ini ada yang menarik nih dari Kak Mayang. Hai Budok, aku mau nanya, apakah gigi itu bisa mempengaruhi keturunan? Misalnya gigi aku rapi, namun gigi pasangan berantakan. Apakah hal ini akan berdampak pada keturunan selanjutnya, Dok? Thank you. Oke, thank you banyak pertanyaannya. Sebenarnya ini juga sering aku temuin sih. Jujur ya, aku nggak pernah baca secara langsung di jurnal, tapi dari apa yang aku lihat, biasanya adik kakak itu giginya mirip-mirip. Jadi kalau misalkan ada yang caling giginya, biasanya tiga-tiganya tuh adik kakak semuanya caling. Jadi kalau misalkan ngelihat dari situ, harusnya ada korelasi sih. Oke, jadi jawabannya ada ya, ada korelasinya mengenai kerapihan Betul. Oh, gigi. aku mau ngomong satu lagi deh tentang kerapihan gigi. Jadi ada satu kebiasaan buruk yang orang-orang tuh nggak banyak yang tahu, yaitu bernafas dari mulut. Nah, bernafas dari mulut ini bikin merupakan salah satu penyebab terbanyak untuk gigi berantakan gitu. Karena bernafas dari mulut ini, terutama kalau misalkan lagi dari bayi itu biasanya pertumbuhan rahangnya jadinya nggak baik. Nah, kalau misalkan pertumbuhan rahangnya nggak baik, jadi space untuk si giginya bertumbuh itu berkurang. Jadi giginya maju mundur gitu. Jadi bernafas dari mulut pertama, yang kedua adalah yang tadi aku cerita tentang makanan yang lunak gitu. Biasanya kalau anak-anak udah masuk ke tahap MPASI, kadang-kadang kita makanannya mungkin kurang beragam secara tekstur. Jadi yang terjadi adalah anak-anak ini pertumbuhan rahang ini terjadi kalau misalkan kita ngunyah sesuatu yang butuh effort gitu ya. Jadi tulangnya itu makin lama makin kuat, makin berkembang, rahangnya berkembang. Tapi kalau misalkan makanannya lunak terus, jadi tulangnya itu berpikir kalau oh ya udah dengan effort gua segini pun makanannya bisa hancur, bisa lunak dan bisa ditelan gitu. Jadinya dia nggak berkembang lebih banyak lagi. Nah inilah yang menyebabkan sama tulangnya nggak berkembang, jadinya space-nya kurang, gigi yang keluar jadinya berantakan karena space-nya nggak ada gitu. Jadi makanan anak teksturnya juga harus diperhatikan, harus dikasih makanan yang keras juga. Oke. Mungkin kalau bisa aku simpulin, sebenarnya mungkin tidak secara langsung berpengaruh ke keturunan atau misalkan ke saudara, tapi lebih karena satu keluarga tuh biasa punya kebiasaan yang Iya, sama gitu kan. benar. Iya, Makanya iya betul. mirip gitu. Yes. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan lagi flu gitu ya, kan kebiasaan nih kalau kita flu nafasnya dari mulut ya. Ya, Berarti harus cepat-cepat diobatin ya, harus cepet-cepet. benar. Sebenarnya yang tadi kebiasaan nafas dari mulut itu ada dua macam sih. Kayak jujur suami aku dia tuh dari kecil ada penyakit sinus, jadi dia mau nggak mau nafasnya dari mulut ya. Kalau yang itu agak sulit dihilangkan ya kebiasaannya karena penyebabnya adalah medical issue. Tapi kalau misalkan hidungnya nggak masalah, tapi dia faktornya kebiasaan, itu bisa dilatih supaya nafasnya dari hidung. Oke. Semoga menjawab ya, Kak. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, langsung chat aja di kolom komen. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Katlea Iskandar. Budok mau nanya, misal bayi belum tumbuh gigi, harus tetap dibersihkan ya, Bu? Terutama mungkin kalau abis tidurin bayi itu kan agak effort nih. Udah tiduran harus ngebersihin, kayaknya agak deg-degan gitu ya, takut kebangun anaknya. Gimana tuh? Oke, jadi kalau misalkan anak yang belum tumbuh gigi, sebenarnya yang biasanya kita bersihin itu dari ASI kan ada gulanya ya. Gula dari ASI atau misalkan dari
susu formula itu yang harus dibersihin. Jangan ada di permukaan gusi anaknya. Nah, sebenarnya gula tersebut bisa hilang dengan air liur. Air liur bisa menghilangkan, dan juga kalau misalkan bisa hilang sendiri lah. Tapi berikutnya yang kita lakukan sama anak, kenapa waktu masih infant tetap dibersihin, itu adalah faktor gigi tumbuh. Kalau misalkan usia 3 bulanan gitu, biasanya sama kita bisa dirap secara halus dengan tujuan untuk soothing meredakan. Kalau misalkan anak tumbuh gigi itu kan dia ada sesuatu yang membengkak dan nggak nyaman, jadi digosok-gosok pelan-pelan pakai kain kasa itu bisa membantu anak gitu. Itu yang berikutnya. Oke, jadi kesimpulannya sekalipun belum tumbuh gigi, tetap harus dibersihkan ya? Yes, betul. Untuk kebiasaan juga sih. Jadi anak udah tahu, oh iya, ini bersihin gigi kayak gini loh. Jadi dia nggak asing sama gerakan tersebut. Betul-betul. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Jadi tetap dibersihkan walaupun deg-degan takut anaknya kebangun. Ya, jadi sambil ya pelan-pelan banget tuh bersihinnya. Oke, ini ada follow up questions nih dari Kak Mayang. One last questions katanya. Apakah empeng ada possibility bisa merusak gigi pada anak? Empeng itu. Kalau misalkan dari jujur ya, aku nggak terlalu memperdalam tentang anak, tapi yang aku tahu dari empeng itu, kalau misalkan lama-kelamaan bisa bikin gigi tonggos. Bentar ya, aku coba izin share screen ya. Ada yang namanya sebentar ya. Jadi ada satu kendala kalau misalkan kita pakai botol susu atau empeng itu, waktu kita kenyot, pertumbuhan gigi depan atas sama depan bawah itu jadi kebuka, jadi kayak agak ngebuka gitu. Karena kan ini untuk mengkompensasi si empeng, ataupun kalau misalkan dia ngenyot jari gitu. Jadinya kalau misalkan kebiasaan ini terus-menerus ada, sampai gede dia nggak bisa gigit mie karena gigi depannya itu kebuka. Kebuka tuh maksudnya kayak tooth gap gitu ya, Dok? Betul. Jadi kebuka. Kebiasaan buruk ibu jari. Jadi mengenyot ibu jari ataupun botol susu yang terlalu lama itu bisa menyebabkan ini. Mana ya? Oh, ini. Jadi kebuka gitu bagian gigi depannya. Kayak gini. Jadi. Nah, tapi ini tuh kebiasaannya kalau misalkan nggak dihilangkan dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau misalkan ngenyot, ngempeng, waktu kecil supaya dia ngerasa lebih nyaman aja sih, aku pribadi nggak keberatan ya untuk hal itu. Tapi yang jadi sulit untuk ibu itu biasanya waktu mulai lepas empeng. Karena kan nggak boleh sampai beberapa tahun ya. Aku nggak yakin sih berapa tahun. Mungkin 3 tahunan ya kalau nggak salah. Gitu. Oke, jadi sebenarnya pasti ada dampaknya, namun nggak yang sesekali atau mungkin dia masih bayi gitu yang ngebut-ngebut, sebenarnya masih nggak apa-apa sih ya, karena nggak langsung ada impact-nya juga. Yang penting jangan sampai udah masuk SD masih ngenyotin jari atau Iya, benar. kalau Benar. kelamaan pasti akan ada efek buruknya. Tapi nggak usah terlalu khawatir gitu ya, ngelihat anak ngisap jempol dikit langsung dimarahin, nggak perlu juga. It's okay sesekali karena ya itu juga bikin anak nyaman sih. Iya. Tapi kalau misalkan bisa dihilangkan akan lebih baik sih, karena kan jempol kita juga ada banyak kuman bakteri segala macam yang kita nggak tahu ya. Tuh dia ngenyot itu jadi suatu kebiasaan yang kurang baik juga. Tapi kalau misalkan ditanya sampai kapan ya, 3 tahun menurut aku udah nggak pakai empeng sih harusnya. Oke. Oke, nah Dok, terus aku lanjut ya ke pertanyaan di kolom komentar. Dari Kak Listia Hairunisa. Bu dokter, anak saya dari lahir punya natal teeth. Natal teeth. Oh, berarti dari lahir udah ada gigi ya? Hmm. Perawatannya harus seperti apa ya? Karena sempat tanya, katanya tidak perlu dicabut. Sedangkan sekarang umurnya sudah 2 bulan, belum copot juga.
Oke. Sebenarnya, balik lagi ke yang tadi mungkin ya, kalau misalkan, ada giginya mungkin bisa dicek dulu tuh di X-ray, di radiografi, apakah, benih gigi yang lainnya tuh ada atau enggak. Karena sebenarnya natal teeth ini bisa jadi memang benih gigi yang emangnya harusnya tumbuh di waktu, 3 bulan pertama gitu. Jadi kalau misalkan emang, eee apa namanya, secara X-ray dilihat emang itu benihnya, ya berarti nggak usah diapa-apain, dibiarin aja, sampai nanti dia tanggal di Oke. usia kurang lebih 6 tahunan. Oh, sampai 6 tahun ya? Mhm, 6 Hmm. tahun gigi bawah biasanya. Perawatannya gimana tuh, Dok? Sama ya seperti gigi anak-anak pada biasanya? Sebenarnya sama aja sih, cuman yang mungkin bikin jadi nggak nyaman itu karena dia kan biasanya masih, apa ya, DBF ya, direct breastfeeding, jadi puting ibunya kadang-kadang suka sakit kalau kegigit. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Listia. Next questions nih dari Kak Tika. Dok mau nanya, anak saya 17 bulan, gigi seri sampingnya belum tumbuh, tapi gigi gerahamnya udah tumbuh. Apakah itu berpengaruh juga sama kemampuan oromotornya? Oke, jadi sorry, tadi berarti yang udah tumbuh gigi depannya. Seri belum tumbuh, tapi gigi geraham udah tumbuh. hmm, harusnya tuh yang muncul pertama adalah gigi yang bawah, gigi seri yang kedua, eh, baru tuh yang gigi molar, baru gigi taring gitu. Jadi yang mungkin harus diperhatikan adalah apakah yang belum tumbuh itu gigi taring atau gigi seri ya. Kalau gigi taring memang mungkin dia lebih late lah dibandingin sama gigi yang lain. Gigi taring itu memang agak-agak di akhir gitu. Kalau misalkan mau dipastiin, mungkin balik lagi bisa di X-ray dulu sih, untuk lihat benihnya kayak gimana. Oke. Tapi apakah ada pengaruh ke itu, oromotor katanya, Dok, kemampuan oromotor? Sebenarnya kalau misalkan pengunyahan segala macam, berarti 17 tahun itu udah mulai MPASI ya? 17 bulan, Dok. Ya 17 bulan ya, ampun. 17 bulan itu udah mulai MPASI kan ya harusnya ya? Mungkin kalau misalkan mau untuk ngerangsang juga bisa dikasih tekstur yang lebih beragam sih. Jadi yang agak lebih keras gitu supaya bisa tumbuh Hmm. lebih lebih baik lah gitu. Tapi kalau untuk pengaruh secara langsung sih menurut saya harusnya nggak direct ya, nggak directly. Oke. Oke, Mungkin jadi bisa dihitung juga tuh gigi seri itu harusnya total ada 4 kan. Dua yang sebelah kanan yang gede sebelahnya, yang ketiga itu gigi taring hmm, gitu. Yang nggak ada itu yang kedua atau yang ketiga. Kalau yang ketiga memang berarti ya memang segitulah kurang lebih sewajarnya. Ini jawabannya iya, Dok, gigi seri depan udah tumbuh, tapi gigi seri kedua belum tumbuh. Gigi seri kedua itu harusnya 13 bulan udah muncul. Kalau gigi taring harusnya di bulan ke-16 sampai 20-an gitu. Hmm. Kalau gigi taring normal, kalau gigi seri berarti ada sesuatu. Bisa dicek juga di X-ray apakah ada benihnya atau enggak. Oke, berarti harus dicek, tapi in the meantime, kalau misalkan mau dibantu dari rumah itu biasanya dengan ini ya, apa namanya, titing ataupun Ya, empati, tingkatkan lagi teksturnya. yes, yes, betul. Oke. Oke, next ada pertanyaan dari Kak Ica. Kalau ibunya pakai behel, apakah berpengaruh ke penyerapan kalsium untuk anak atau mungkin untuk janin ya, kalau misalkan masih hamil? Kayaknya enggak sih. Behel nggak ada hubungannya langsung sama hal tersebut. Tapi setahu saya, kalau misalkan lagi hamil itu nggak boleh sakit. Maksudnya nggak boleh ngerasain pain gitu. Pain yang berlebihan. Karena di trimester 1 atau 3 itu rentan kontraksi gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang kalsium, seharusnya sih enggak ya. Tapi balik lagi kayak yang tadi aku sempat mention, kalau ibu hamil yang suka mual, yang sering mual-mual, itu harus lebih banyak minum air putih. Hmm. Karena biasanya mulutnya asem dan bisa merusak. Oh gitu. By the way, ini tuh menyambung dengan pertanyaannya Kak Santika nih. Kak Santika tuh tadi nanya, dok posisi hamil, gusi berdarah, gigi juga sakit karena berlubang. Buat Hmm. ngat harus nunggu lahiran atau langsung ke dokter aja. Soalnya pernah dengar kalau Oh, kaitan dengan gigi bisa memicu kontraksi. Benar ya berarti hmm. ya?
Bener, jadi sebenarnya idealnya lah ya, idealnya sebelum hamil itu giginya udah selesai semua dulu gitu. Tapi kalau misalkan ada tindakan emergensi atau sesuatu yang harus dilakukan banget, boleh dilakukan itu amannya di trimester 2 di bulan 4, 5, 6 gitu ya. 7, 8, 9 itu rentan, 1, 2, 3 juga rentan. Tapi kalau misalkan ada sakit di trimester pertama atau ketiga pun, kalau itu emergensi, bukan berarti nggak boleh dilakukan tindakan. Bisa dilakukan tindakan gitu. Kalau misalkan ada abses atau apa, aku juga waktu beberapa bulan yang lalu melakukan perawatan saluran akar di ibu hamil trimester 3 gitu. Ya itu emergensi, nggak mungkin nggak dilakukan karena kalau ada infeksi, jadi waktu ibunya minum obat atau segala macam, semuanya diserapnya sama infeksi tersebut. Daya tahan tubuh ibunya nyerang, daya tahan ibunya itu bukannya menyerang bakteri yang lain-lain, tapi menyerang infeksi yang ada di mulut gitu. Jadinya nggak baik. Jadi tetap harus dilakukan tindakan kalau misalkan giginya sakit. Cuman baiknya di trimester kedua. Oke, jadi baiknya di trimester kedua, kecuali dengan catatan kepepet ya. Iya, Kepepet betul. banget. Karena kalau misalnya infeksi, terus kan ketelan juga tuh, nggak baik juga nggak sih untuk janin? Betul. Infeksinya terutama kalau misalkan lubangnya tuh yang udah besar, yang udah sampai perawatan saluran akar gitu. Kalau misalkan itu ada, ya itu daya tahan tubuh ibunya itu bakalan nyerang infeksi di giginya terus, bukan ngelindungin janin. Oke. Gitu ya. Murid-murid harus dicatat tuh. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin lagi berencana untuk punya anak, ke dokter gigi dulu. Jadi jangan Iya, cuma betul. tapi ke dokter gigi dulu, baru ke dokter Bener. kandungan. Tapi yang tadi juga nih, yang giginya gusinya bengkak apa segala macam, bisa jadi penyebab yang pertama itu adalah yang pasti hormon. Karena hormon estrogen itu bikin gusi makin bengkak. Itu betul. Jadi ibu hamil memang biasanya gusinya akan lebih bengkak dibandingin yang sebelumnya. Kadang-kadang di bagian tengah-tengah sini suka bengkak yang kayak besar banget gitu loh gusinya. Namanya epulis gravidarum. Nah itu perlu diperhatikan, biasanya setelah lahiran tuh hilang gitu. Nah, atau memang dari awal sebelum hamil pun udah ada karang gigi yang bikin jadi makin memperparah keadaan tersebut juga bisa. Jadi scaling. Oke, thank you dok untuk penjelasannya. Nah, dok, tadi kan katanya kalau misalkan ke dokter gigi atau perawatan gigi itu bisa memicu kontraksi. Tapi kalau misalkan hanya untuk gigi berlubang gitu ya, gigi berlubang terus mau ditambal, harusnya sih masih aman ya, walaupun di trimester 1. Harusnya sih masih aman, tapi kadang-kadang dokter gigi ataupun dokter objin juga kan kita nggak mau yang namanya resiko ya. Kalau misalkan nggak urgent dan nggak mengancam apa ya tadi kayak infernya ada infeksi tersebut, biasanya sih better ditunda. Tapi kalau misalkan memang infeksi sakit, dan kadang-kadang kan infeksi abses itu sakit ya, yang udah ada keluar nanah apa segala macam itu tuh sakit banget. Jadi better dilakukan tindakan emergensi. Tapi kalau enggak ya ditungguin. Yang kalau misalkan ditungguin pun nggak akan jadi masalah, nggak usah. Tunggu aja ya, it's Hmm. okay. Oke, dari Kak Sally ini, dok aku mau nanya, apakah ada korelasi dari calon ibu yang rajin konsumsi kalsium saat ibu sedang hamil dan kecepatan tumbuh gigi pada bayi? Hmm. Boleh nggak aku nggak jawab? Soalnya aku nggak tahu. Apa dong? Nggak apa-apa. Karena Ada aku mungkin salah jawab. ini juga mungkin lebih ke dokter anak juga sih ya. Harusnya Iya, ke iya. spesialis anak boleh ditanyakan juga mengenai konsumsi kalsium untuk ibu yang sedang hamil. Tapi yang pastinya kalau aku lagi promil kebetulan, kalau Oh, dari dokter Obgyn itu menyarankan sih untuk mengkonsumsi kalsium. hmm. Tapi aku nggak nanya tuh kelanjutannya kayak buat apa? Oh disuruh Ya disuruh udah makan aja. aja. Tapi lupa nanya juga buat apa, nanti aku coba tanya ini deh, Iya. Obgyn aku dulu ya. Nanti mungkin aku habis ini coba-coba cari jurnal. Kalau misalkan aku ketemu mungkin bisa di-share nanti di grup. Oke, thank you banget dok. Thank you. Terus ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan nggak habis-habis ya. Dari Kak Sabila, dok mau nanya, kenapa ya setiap pakai dental floss berdarah? Terima kasih. Oke, ini seru sih. Jadi gini, ini aku sering cerita sama pasien aku. Yang bikin gusi berdarah itu adalah kalau misalkan ada luka perlekatan gusi yang harusnya nempel ke gigi, itu ternyata ada karang gigi di situ, bakalan berdarah.
atau ada benda asing, itu pasti yang seharusnya nggak ada di situ bakal bikin berdarah. Yang pertama, flossing berdarah, itu bisa jadi ada karang gigi di situ. Itu pertama. Yang kedua adalah cara flossingnya. Jadi orang-orang flossing itu kadang-kadang emosi ya. Dia kayak yang pakai gagangnya gitu, terus kayak truk 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 gitu. Jadinya sakitnya tuh ke gusinya. Padahal cara yang benar untuk flossing itu adalah gerakannya maju mundur ke arah gigi. Jadi yang dibersihin tuh giginya bukan gusinya gitu. Bentar ya, aku coba cari deh. Aku kayaknya ada di Dental Floss. Aduh. Aku kalau flossing tuh justru nggak lancar, Dok. Aku tuh bisa kayak pakai gini, dental picks, tapi yang Kalau nggak bisa pakai water floss sih. Nanti aku mungkin kalau ada aku coba ajarin ya. cuma susah dibawa-bawa pergi aja. Nah, iya bener sih. Nah, si dental floss itu kan kayak gini ya. Jadi dia itu gerakannya adalah bentar ya. Sini kita. Bro, ini nggak ada ininya. Tapi kurang lebih, atau ya kelihatan nggak ya? Itu gerakannya maju mundur kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan ini by the way modelnya gips, jadi nggak bisa ada gapnya ya. Nanti tuh dia arahnya ke gigi. Gimana ya cara aku ngejelasinnya? Arahnya ke gigi kayak gini. Jadi arahnya bukan ke arah gusi kayak gini, tapi ke arah, sorry, kelihatan nggak sih? Kebayang. Ya, jadi ke arah gigi gitu. Nah, iya betul, ke arah gigi kanan, gigi kiri, terus ditarik satu arah gitu. Jadinya aku nggak prefer pakai yang ada gagangnya dicetak-cetak kayak gitu, karena pertama bisa bikin gap. Yang kedua adalah biasanya dia lebih kayak cepet-cepet kayak di snap gitu, di snap kayak trak trak trak, jadinya ke gusi luka gitu. Jadi yang pertama adalah cara flossingnya diperbaiki, yang kedua dicek dulu tuh apakah emang ternyata sebenarnya ada karang giginya atau enggak, karena yang bikin berdarah biasanya karang gigi. Oke, gitu ya jawabannya. Semoga menjawab. Terus mungkin kita dua pertanyaan lagi kali ya. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung aja chat. Ini masih banyak juga sih sebenarnya pertanyaan yang belum terjawab. Aman. Nanti kalau mau tanya langsung DM juga aku nggak apa-apa. Yes. Tuh, dokternya baik banget tuh. Siap di DM juga. Dok, kalau gigi, oh ini dari Karifa, dok, kalau gigi bungsu tumbuh sempurna di usia 23 tahun tanpa rasa nyeri dan tidak mengganggu, apakah harus dicabut? Karena dengar-dengar gigi bungsu harus dicabut, dok. Ini juga lucu sih. Jadi ada alasan kenapa gigi bungsu harus dicabut gitu. Yang pertama, sakit. Kalau misalkan gigi bungsunya umur 23 tahun ternyata dia nggak ada masalah, baik, berarti giginya berfungsi di dalam mulut. Tapi walaupun giginya tumbuh sempurna, bukan berarti bakalan nggak jadi ada masalah kalau misalkan nggak bisa dibersihin gitu. Jadi giginya udah tumbuh nih sampai belakang, molar ketiga, yang gigi paling belakangnya sampai gigi bungsu, tapi sikat giginya nggak nyampe belakang, lama kelamaan plaknya nempel, gusinya bengkak, berlubang, sakit, dicabut juga gitu. Jadi gigi paling belakang itu rentan sama dicabut karena susah dibersihin. Nah, cara untuk ngejaganya, kalau misalkan tumbuhnya sempurna dan berfungsi dengan baik di mulut, sikat giginya itu pilihnya yang ujungnya mengecil. Jadi ujungnya kayak ngeruncing kayak gitu, tujuannya supaya yang dekat pipi bisa dibersihin. Karena biasanya lubang di gigi paling belakang itu lubangnya bukan di bagian sini, bukan di bagian permukaan kunyah, tapi di dekat pipi di sini. Karena plaknya nggak bisa kebersihin di sini. Kayak gitu. Yang bawah juga sama. Ini kan ada pipi ya, pipinya itu kan nutupin ya. Kalau pipinya nutupin, makanannya nyangkut-nyangkut di situ nggak bisa kebersihin juga, jadi makanan bakteri. Oke, semoga menjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Next ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Alia. Alia Kanza. Dok, gigi paling belakang saya belum lama ini tumbuh, tapi tumbuhnya belum sempurna. Masih ada yang ketutupan sama gusi. Tapi nggak ada sakit dan nggak ada nyeri. Apakah nggak apa-apa atau harus dicek? Oke, balik lagi sih sebenarnya paling baik sih dicek ya, karena belum ada masalah sekarang bukan berarti nggak akan ada masalah nanti ke depannya. Masalahnya apa? Kalau misalkan giginya tumbuhnya setengah, bisa jadi dia tuh miringnya kayak gini. Jadi cuma setengah, bukan kayak gini, tapi kayak gini. Ini tuh tetap bisa membuat masalah karena giginya tetap kedorong sebelahnya. Terus kalau misalkan ada gigi di sebelahnya, terus ada giginya kayak gini, makanan biasanya nyangkut-nyangkut di sini.
kalau ada gusinya, tapi misalkan ini gigi ya, gusinya kayak gini nih, nempel di atasnya kayak gini, ini bisa kebuka-buka, makanan bisa nyangkut masuk ke daerah gusinya kayak gitu. Lama-kelamaan gusinya bengkak, kegigit sama gigi atas sakit kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketutupan sebagian, ini gusinya bisa diambil nih supaya kebuka semua. Tapi kalau misalkan ternyata giginya kayak gini, terus ketutupan sama gusi, ya cabut aja. Jadi supaya nggak ada masalah di kedepannya. Jangan ditungguin sakit dulu gitu. Oke, jadi better pencegahan ya sebelum ada masalah yang muncul. Yes. Untuk questions penutup nih, mungkin dari aku ya, Dok. Boleh. Sebenarnya kira-kira tuh berapa sih budget yang harus disiapkan? Mungkin budget 1 tahun lah ya. Budget 1 tahun untuk keluarga yang isinya tuh ibu, ayah, sama 2 anak deh. Ibu ayah 2 anak ya. Budget konsultasi, budget perawatan dalam 1 tahun gitu kan. Soalnya kalau check up tuh 6 bulan sekali ya katanya. Oke. Kalau untuk 4 orang satu keluarga, menurut aku 2,4 juta ya. 2,4 benar nggak sih? 2,4 juta untuk 1 tahun? Atau Betul. 300 kali 4. Iya, 2,4 juta tuh cukup. Ini kalau misalkan nggak ada masalah ya. Yang dilakukan itu apa? Yang pasti 4-empatnya harus dilakukan pembersihan karang gigi. Dok, tapi aku di rumah sikat giginya udah sehari 2 kali nih, udah bagus. Ya, tetap harus dicek. Walaupun di rumah kita sikat giginya baik, tapi pasti selalu ada karang gigi. Dan karang gigi tersebut yang nggak bisa dibersihin di rumah. Harus dibantu sama dokter gigi pakai alat. Gitu. Di online kan suka banyak tuh yang jualan alat buat membersihin karang gigi. Itu nggak bisa. It's a scam. Jangan nulis sendiri. Nah, 2,4 juta ini untuk perawatan scaling satu keluarga 6 bulan sekali. Jadi 300.000 per orang. Kalau konsultasi pun sebenarnya setahu aku ya hampir di semua klinik konsultasi itu gratis kalau ada tindakan. Nah, beda halnya kalau misalkan jarang datang ke dokter gigi, berarti kan harus dilakukan penambalan, terus harus pencabutan, jadinya makin mahal. Kalau misalkan itu juga masih nggak dilakukan, makin mahal lagi perawatan saluran akar. Makin mahal lagi harus implan gitu. Jadi tindakan yang paling murah tadi menurut aku 2,4 juta itu sangat worth it. Oke. Jadi ini scaling gigi rutin atau check up gigi rutin itu kayak bayar asuransi kali ya. Iya, Untuk benar. mencegah pengeluaran mendadak kalau gigi itu sudah bermasalah. Jadi sebisa mungkin check up aja, konsul ke dokter, siapkan 2,4 juta kalau memang udah punya keluarga dengan 2 anak. Berarti kalau misalkan mungkin baru suami istri gitu ya, berarti setahun mungkin sekitar 1,2 cukup ya? 1,2 juta Cukup banget. cukup ya. Tuh guys, Cukup juta udah buat untuk scaling. orang selama 1 tahun, cukup 6 bulan sekali aja datang ke Ya, dokter perawatan untuk menghindari atau mencegah masalah benar. yang nantinya lebih mahal lagi. Bener banget. Sekarang udah banyak banget dokter gigi kayak dulu mulai klinik kecantikan awal-awal kali ya. Jadi banyak banget dokter klinik-klinik gigi yang ngasih promo yang super menarik. Jadi jangan dilewatkan kesempatannya. Ada juga tuh kemarin aku lihat klinik gigi yang bagus ya, cuma 100.000 dan menurut aku itu worth it banget sih. Walaupun sedih ya, kalau aku sebagai dokter ya aku disuruh kerja 100.000 capek-capek. Wah, lumayan sih. Tapi untuk pasien kayaknya itu sangat membantu sih. Boleh tuh ya. Jadi kalau misalkan budgetnya lagi terbatas, coba dicari-cari aja. Cari-cari promo. Klinik gigi yang mungkin baru buka cabang baru gitu ya. Bener. Iya. Cabang baru klinik gigi di Tangerang atau di Serpong atau di Jakarta gitu. Biasanya mereka promo opening tuh. Bener, promo openingnya sih sangat menarik sih. Lagi banyak banget sekarang jamur. Bahkan kadang ada yang jual paketan tuh. Paketan Iya, untuk 12 bulan. bener. Ada Bener. juga aja dengan budget teman-teman masing-masing, tapi yang pasti pencegahan itu lebih murah dibanding mengobati. Bener. Oke, kalau gitu thank you so much dokter udah Thank you. menyiapkan ngajarin kita semua di sini. Happy Semoga untuk sharing. thank you so much. By the way, ini teman-teman excited banget loh. Tadi yang join udah sampai 80-an. Ini ada beberapa yang Serius? iya, ini sekarang udah sisa 60-an. Mungkin tadi pas question and answer udah mulai pada bosen ataupun ada kegiatan lainnya. Tapi Happy banget. pada excited banget. Kolom chatnya juga rame banget hari ini. Terima Oke, kasih banyak. terima kasih dokter. Selamat siang, Selamat murid-murid. siang.
Bye.